Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, ada sebuah pos kamling yang selalu ramai setiap malam. Pos itu bukan sekadar tempat jaga keamanan, melainkan markas nongkrong para pemuda kampung, terutama bagi Pardi dan teman-temannya. Bagi mereka, pos kamling adalah tempat pelarian dari kebosanan hidup. Tidak ada pekerjaan, nongkrong di pos kamling. Tidak punya uang, ngegitar dan nyanyi di pos kamling. Mau curhat soal cewek, ngopi di pos kamling. Mereka bisa duduk di sana hingga larut malam, tertawa, bercanda, dan menyeduh kopi sasetan yang dibeli dari abang kopi keliling. Dan hampir setiap malam, abang kopi keliling itu pasti datang dengan sepedanya. Kopinya sederhana, kopi instan dengan gula, diseduh dalam gelas plastik. Namun, bagi Pardi dan kawan-kawan, kopi itu adalah teman setia mereka. Malam-malam terasa lebih hangat dengan gitar, asap rokok yang melayang, dan obrolan ngalor ngidul yang tak pernah habis. Namun, malam ini berbeda. Pardi duduk sendirian di bangku kayu pos kamling, menggoyang-goyangkan kakinya dengan gelisah. Ia menatap jam di ponselnya, pukul 23.30. Biasanya, pada jam segini, pos kamling sudah ramai. Heri akan duduk dengan gitarnya, memainkan lagu-lagu campur sari. Iwan pasti sudah siap dengan kopi dan rokoknya. Selalu jadi bahan ledekan karena kebiasaannya minum kopi terlalu manis. Sukri dan Bejo biasanya datang belakangan, membawa camilan atau gorengan dari warung sebelah. Namun malam ini, tidak ada seorang pun. Pardi sudah menghubungi mereka lewat WhatsApp. Tidak ada yang membalas. Bahkan Iwan, yang biasanya paling rajin membagikan meme receh di grup, tidak membalas sama sekali. Aneh. Sangat aneh. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Pardi merapatkan jaketnya, mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang mulai merayap di dadanya. Di sekelilingnya, kampung mulai sunyi. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang padam. Hanya tersisa beberapa cahaya redup dari teras-teras rumah. Jalanan depan pos kamling pun sepi. Tidak ada orang lewat. Bahkan suara jangkrik yang biasanya riuh kini terdengar jauh dan sayup. Ada sesuatu yang membuat malam ini terasa berbeda. Terasa tidak biasa. Namun, Pardi menepis pikirannya. Mungkin mereka semua sedang sibuk. Mungkin ada acara keluarga yang tidak ia ketahui. Ia mencoba tidak berpikir aneh-aneh. Tapi tetap saja, rasa sepi itu begitu menusuk. Pardi menghela napas, lalu menyulut sebatang rokok. Ia memutuskan untuk tetap di pos kamling, menikmati malam sendirian. Tapi kemudian, kring, kring. Sebuah suara membelah kesunyian malam. Pardi menoleh ke arah jalan. Dari kejauhan, terlihat sesosok pria mengayuh sepeda tua dengan sebuah termos besar tergantung di bagian belakangnya. Abang penjual kopi keliling. Pardi merasa sedikit lega. Setidaknya, ada satu orang lain yang masih terjaga malam ini. Sepeda itu berhenti di depan pos kamling, dan si abang turun dengan gerakan yang sedikit terbata-bata. Ia tidak langsung menyapa seperti biasanya. Hanya berdiri diam di samping sepedanya, seolah-olah sedang mengamati Pardi dalam keheningan. Pardi merasa ada sesuatu yang aneh. Namun, ia mencoba mengabaikannya dan tersenyum santai. "Bang, seperti biasa, kopi satu." Si abang kopi masih diam beberapa detik. Lalu akhirnya bergerak. Perlahan, ia membuka termos dan menuangkan kopi ke dalam gelas plastik. Uap panas mengepul. Namun, Pardi merasa bau kopi itu agak berbeda. Ketika gelas kopi diserahkan kepadanya, Pardi merasakan sesuatu yang janggal. Kopi ini terasa lebih panas dari biasanya. Bukan hanya sekadar panas seperti kopi baru diseduh, tapi panas yang aneh, menusuk kulit. Dan baunya, bau kopi yang khas itu masih ada, tetapi ada sesuatu yang lain. Sebuah aroma samar seperti bau tanah basah. Pardi mengernyit. Namun, karena sudah terbiasa ngopi setiap malam, ia tetap membawa gelas itu ke bibirnya dan menyeruput perlahan. Begitu kopi itu melewati tenggorokannya,
Sebuah rasa aneh langsung menjalar di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya terasa semakin dingin. Seperti ada sesuatu yang menghisap kehangatan dari udara malam. Bulu kuduknya meremang. Pardi menatap si abang kopi. Ia berdiri diam di samping sepedanya. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada wajahnya. Ia tidak pernah benar-benar menatap Pardi. Matanya terlihat kosong. Wajahnya terlalu pucat, terlalu kaku. Dan semakin lama Pardi menatapnya, semakin jelas ada sesuatu yang tidak wajar. Dan saat itu juga, lampu pos kamling tiba-tiba berkedip-kedip. Angin dingin berhembus lebih kencang. Dan dari kejauhan, Pardi mendengar suara tawa samar. Dengan tangan gemetar, Pardi akhirnya bersuara lagi. "Bang, lo nggak apa-apa?" tanyanya pelan. Si abang kopi tetap diam. Tidak ada reaksi. Tidak ada suara. Pardi mulai panik. "Bang!" Namun, saat itu juga, si abang kopi tersenyum tipis. Namun senyum itu terlalu lebar. Terlalu lama. Terlalu tidak wajar. Dan saat ia akhirnya berbicara, suaranya bergetar pelan. "Aku sudah mati, Di. Kopi ini, untuk menemanimu, di dunia kami." Pos kamling malam itu benar-benar sepi. Pardi mencoba meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang aneh. Mungkin teman-temannya sibuk, mungkin mereka lupa memberi kabar. Tapi semakin lama ia duduk sendirian, semakin besar rasa tidak nyaman yang merayap di hatinya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang. Asap rokok yang mengepul dari tangannya terlihat lebih tebal, seolah bercampur dengan kabut tipis yang perlahan turun di sekitar pos kamling. Pardi melirik ke kanan dan kiri. Jalanan sepi. Rumah-rumah di sekitarnya sudah gelap. Hanya beberapa lampu teras yang masih menyala. Jangkrik pun hanya berbunyi samar, jauh di dalam kebun. Ia menghela napas panjang, meneguk air liurnya sendiri. "Ah, mungkin gue cuma parno aja." Namun, tiba-tiba, kring, kring. Suara roda sepeda mendekat dari kejauhan. Pardi menoleh cepat ke arah jalan. Dari dalam kegelapan, sebuah sosok muncul. Seorang pria dengan sepeda tua. Sebuah termos besar tergantung di bagian belakangnya. Abang kopi keliling. Pardi merasa sedikit lega. Setidaknya, ia tidak sendirian lagi. Sejak dulu, abang kopi keliling ini selalu datang pada jam yang hampir sama, setiap malam. Tidak peduli hujan atau dingin, ia selalu berkeliling menjajakan kopi. Namun, malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Saat abang kopi berhenti di depan pos kamling, Pardi langsung merasa ada yang tidak beres. Biasanya, pria itu langsung menyapa dengan suara ramah. Namun malam ini, ia hanya diam. Tidak ada senyum, tidak ada obrolan ringan seperti biasanya. Pardi mencoba tetap santai. "Bang, kopi hitam 1. Gula jangan kebanyakan." Si abang tidak langsung merespons. Ia baru bergerak setelah beberapa detik yang terasa terlalu lama. Gerakannya terlalu lambat. Tangannya terlihat kaku saat ia membuka termos dan mulai menyeduh kopi. Pardi menelan ludah. Lalu, ia menyadari sesuatu yang lebih aneh. Suara sepeda abang itu tidak berbunyi sama sekali. Biasanya, sepeda tuanya selalu mengeluarkan bunyi derit kecil saat berhenti. Tapi kali ini, hening, seolah sepeda itu meluncur tanpa gesekan di aspal. Pardi mengamati wajah abang kopi itu dengan seksama. Dan semakin lama ia menatapnya, semakin jelas ada sesuatu yang salah. Kulitnya terlalu pucat. Matanya terlihat kosong, tidak pernah benar-benar menatap Pardi. Tatapannya seperti fokus ke sesuatu yang jauh di belakangnya. Atau mungkin ke sesuatu yang tidak terlihat. "Bang, sehat, kan?" tanya Pardi, mencoba mencairkan suasana. Si abang kopi tidak menjawab. Hanya terus menyeduh kopi dengan gerakan yang lebih lambat dari biasanya. Lalu, setelah beberapa saat, ia menyerahkan segelas kopi hitam panas kepada Pardi. Tangannya sedingin es. Pardi menerima kopi itu dengan tangan bergetar.
Saat uapnya mengepul, ia mengendus aromanya. Dan langsung merasa ada sesuatu yang janggal. Baunya berbeda. Ada aroma kopi seperti biasa, tetapi bercampur dengan bau samar yang aneh. Seperti bau tanah basah, atau lebih buruk, seperti bau sesuatu yang telah membusuk. Pardi mulai ragu. Namun, pikirannya mencoba mencari alasan logis. Mungkin termosnya kurang bersih, pikirnya. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir rasa takut yang mulai tumbuh. Dengan sedikit ragu, ia akhirnya menyesap kopi itu. Begitu kopi itu melewati tenggorokannya, Pardi langsung merasa sesuatu yang aneh merayap ke seluruh tubuhnya. Kopi itu lebih pekat dari biasanya. Lebih panas. Terlalu panas. Seolah-olah kopi itu baru saja diseduh dari bara api. Tapi yang paling membuatnya takut adalah rasanya. Ada pahit khas kopi, tapi bercampur dengan rasa getir yang tidak wajar. Seolah-olah ia baru saja menelan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Bang! Pardi menatap si abang kopi. Namun wajahnya kini berbeda. Si abang kopi masih berdiri di tempatnya. Namun kali ini, Pardi melihatnya lebih jelas. Dan ia langsung ingin berlari. Kulit abang kopi kini tampak lebih pucat, hampir kebiruan. Wajahnya tidak lagi memiliki ekspresi, namun bibirnya tersenyum tipis. Senyum yang terlalu lebar, terlalu lama, terlalu tidak wajar. Pardi merasa tenggorokannya tercekat. Tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, si abang kopi akhirnya berbicara. Suara pelannya menusuk telinga Pardi seperti bisikan dari dalam kubur. Aku sudah mati, Di. Kopi ini, untuk menemanimu, di dunia kami. Kopi itu terasa lebih pekat, lebih pahit, dan lebih panas dari biasanya. Begitu cairan hitam itu melewati tenggorokannya, Pardi merasakan sesuatu yang aneh. Bukan hanya pahitnya yang terasa menusuk, tetapi ada bau anyir samar yang menguar dari dalam gelas plastiknya. Seperti bau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang busuk. Keringat dingin mulai mengalir di tengkuknya. Ia menatap gelas kopinya. Namun yang membuatnya lebih takut adalah bayangan dirinya sendiri di permukaan kopi itu. Matanya terlihat lebih cekung. Wajahnya terlihat lebih pucat. Seolah-olah kopi ini menyedot sesuatu dari dalam tubuhnya. Pardi mengerjap beberapa kali. Tiba-tiba, kepalanya terasa berat. Penglihatannya sedikit kabur. Seolah-olah ada kabut tipis yang mulai menutupi matanya. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir rasa pusing yang tiba-tiba datang. Namun, semakin lama ia duduk, semakin ia merasa tubuhnya kehilangan tenaga. Apa ini efek kopi? Tidak mungkin. Ia sudah terbiasa minum kopi setiap malam di pos kamling ini. Namun, malam ini, rasanya berbeda. Ada sesuatu dalam kopi ini yang membuat seluruh tubuhnya terasa lebih berat. Ia menatap abang kopi keliling yang masih berdiri di dekat sepedanya. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah sosok hitam, tinggi, berdiri diam di belakang abang kopi keliling. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas. Namun yang paling mengerikan adalah bentuk kepalanya yang hancur. Seperti seseorang yang telah mengalami kecelakaan fatal. Pardi merasa napasnya tercekat. Tubuhnya ingin bergerak, ingin berlari, tetapi kakinya terasa tertanam di tanah. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Keringatnya semakin deras, membasahi tengkuk dan punggungnya. Namun, dengan seluruh keberanian yang tersisa, ia menoleh. Saat ia menatap langsung ke belakang abang kopi, tidak ada siapa-siapa. Pardi mengerjap cepat, menatap sekelilingnya dengan panik. Tidak ada sosok hitam, tidak ada bayangan yang berdiri diam di sana. Hanya abang kopi keliling yang masih diam, memegang termosnya dengan tangan kaku. Apa aku berhalusinasi? Pardi mengusap wajahnya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya efek kelelahan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan halusinasi.
Ia benar-benar melihat sesuatu tadi. Dan yang lebih mengerikan, ia masih bisa merasakan kehadiran sosok itu. Pardi menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan ketakutannya. Ia tidak mau terlihat lemah. Ia tidak mau menunjukkan bahwa ia takut. Karena entah kenapa, ia merasa sesuatu sedang mengawasinya. Ia menatap abang kopi yang masih berdiri diam. Lalu, dengan suara setenang mungkin, ia berkata, "Bang, lo sehat, kan?" Si abang kopi tidak menjawab. Ia hanya diam di tempatnya. Wajahnya tetap pucat. Matanya tetap kosong. Namun, setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, ia akhirnya berbicara. Dengan suara pelan, bergetar, seperti berasal dari tenggorokan yang hampir tidak bisa berbicara lagi. "Kau tidak seharusnya meminum kopi itu, Di." Udara malam semakin dingin. Setelah tegukan terakhir kopinya, Pardi merasa tubuhnya lebih berat. Matanya mulai kabur. Pikirannya seakan melayang di antara kesadaran dan mimpi. Namun, sebelum ia bisa mengatur napasnya, sebuah suara muncul di tengah keheningan. Petikan gitar. Nada itu begitu familiar. Seperti suara gitar Harry. Lagu yang sering mereka mainkan bersama. Sebuah lagu campur sari sederhana yang biasa mengiringi malam-malam mereka. Jari-jarinya mencengkeram erat gelas plastik kopi di tangannya. Ia menoleh ke arah pojok pos kamling. Namun, gitar itu tidak ada di sana. Tidak ada siapa-siapa. Pardi merasa tubuhnya merinding. Kepalanya mulai terasa lebih pusing. Namun telinganya masih bisa menangkap suara gitar yang terus bermain, sendiri. Dan kemudian, terdengar suara tawa. Suara itu pelan, samar, seperti datang dari kejauhan. Tawa teman-temannya. Iwan, Bejo, mereka semua tertawa bersama. Namun, ada sesuatu yang salah dengan suara itu. Tertawa mereka terdengar jauh. Bukan seperti berasal dari kampung, namun seperti berasal dari tempat yang lain. Tempat yang tidak seharusnya mereka ada. Pardi berusaha bangkit dari tempat duduknya, namun lututnya terasa lemas. Ia mengusap wajahnya, mencoba memastikan bahwa ia masih sadar. Namun, ketika ia melihat ke pojok pos kamling, jantungnya nyaris berhenti. Seseorang duduk di sana. Sosok itu mengenakan kaos lusuh, kepalanya menunduk, wajahnya tertutup bayangan. Tubuhnya kurus, pundaknya naik turun pelan, seperti sedang terisak. Pardi menelan ludah. "Harry? Iwan?" Tidak ada jawaban. Ia ingin bergerak, ingin memastikan siapa orang itu. Namun tubuhnya seolah tertanam di tempatnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak tahu kenapa, tetapi sesuatu dalam hatinya memperingatkannya untuk tidak mendekat. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, sosok itu mulai bergerak. Tanpa suara, sosok itu perlahan berdiri. Pardi ingin mengatakan sesuatu, ingin bertanya siapa dia. Namun mulutnya terkunci. Sosok itu tidak berbicara. Ia hanya berdiri di sana selama beberapa detik, lalu mulai berjalan menjauh. Bukan dengan langkah biasa, namun dengan gerakan yang terlalu pelan, terlalu aneh. Kakinya tidak mengeluarkan suara. Bahkan daun kering yang diinjaknya tidak berbunyi. Pardi tertegun. Ia ingin percaya bahwa itu hanya seseorang dari kampung. Namun, sesuatu di dalam dirinya tahu bahwa itu bukan manusia. Pardi mencoba mengatur napasnya. Jari-jarinya masih mencengkeram kuat gelas kopi yang mulai mendingin. Namun, semakin lama ia berada di sana, semakin ia merasa bahwa ia tidak sendiri. Suara gitar masih terdengar. Suara tawa masih mengisi udara. Sosok itu telah menghilang, tetapi sesuatu tetap mengawasinya. Sesuatu yang tidak ia mengerti. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Pardi merasa tubuhnya semakin lemas. Namun satu hal yang ia sadari dengan jelas. Ia harus pergi dari pos kamling ini, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pardi masih berdiri kaku di tempatnya. Matanya menatap abang kopi keliling yang berdiri diam di bawah cahaya redup lampu jalan. Namun, ada sesuatu yang berubah. Wajahnya
Wajah Abang Kopi bukan lagi wajah manusia. Kulitnya terlihat pecah-pecah, seperti seseorang yang telah lama membusuk di dalam tanah. Darah kental mengalir pelan dari pipinya, menetes ke bajunya yang lusuh. Matanya kosong, bukan hanya pucat, tetapi benar-benar kosong, tanpa bola mata, tanpa kehidupan. Namun, yang paling mengerikan, bibirnya bergerak, namun tidak ada suara yang keluar. Seolah-olah ia ingin berbicara, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Pardi ingin bergerak, ingin melangkah mundur, ingin lari sejauh mungkin dari tempat ini. Namun, tubuhnya terasa terkunci. Dingin mulai merayap di seluruh tubuhnya, seolah-olah udara malam semakin menusuk kulitnya. Lalu, tiba-tiba, mulut Abang Kopi terbuka lebih lebar dari ukuran normal. Dan dari mulutnya yang menganga, keluar suara bergetar, pelan, seperti berasal dari dalam kubur. "Kau, siapa?" Pardi mengerjap cepat, memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Namun, saat ia menatap Abang Kopi itu lebih lama, wajahnya semakin hancur. Kulitnya perlahan mulai terkelupas, memperlihatkan tulang dan otot merah di baliknya. Darah yang semula hanya menetes, sekarang mengalir deras ke leher dan dadanya. Namun, yang paling mengerikan, ia masih tersenyum. Senyum tipis, lebar, dengan bibir yang mulai sobek hingga ke pipinya. Dan kemudian, ia berbisik. Pardi mencengkeram dadanya. Jantungnya berdegup begitu kencang. Namun, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok di depannya. Lalu, dengan suara parau dan bergetar, Abang Kopi itu berbisik langsung ke telinganya. "Aku sudah mati, Di." Seketika, udara di sekitar mereka menjadi lebih sunyi. Jangkrik yang sedari tadi berbunyi mendadak menghilang. Angin malam yang seharusnya terasa sejuk, kini begitu dingin hingga menusuk tulang. Pardi merasa perutnya mual, lututnya melemas. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, Abang Kopi itu melangkah lebih dekat. Pardi mencoba mundur, tetapi tubuhnya terasa terikat di tempatnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Abang Kopi keliling masih tersenyum. Namun kini, suaranya terdengar lebih pelan, lebih dalam, lebih menyeramkan. "Kopi ini bukan untuk manusia, Di. Ini untuk mereka yang sudah pergi." Pardi ingin membuang gelas kopinya, tetapi tangannya terasa kaku. Lalu, tanpa ia sadari, gelas itu sudah kosong. Ia sudah meminum semuanya. Dan itu berarti, ia telah menerima sesuatu yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuhnya. Dengan sisa keberaniannya, Pardi mencoba berlari. Ia melompat dari tempat duduknya, berusaha berlari meninggalkan pos kamling. Namun, begitu ia berbelok ke jalan kampung, ia kembali ke tempat yang sama. Ia menoleh ke belakang. Dan di sana, Abang Kopi keliling masih berdiri, tersenyum. Darah masih menetes dari pipinya. Suaranya berbisik lagi. Kali ini lebih dekat. "Jangan pergi, Di. Teman-temanmu juga sudah di sini." Pardi ingin berteriak. Namun, sesuatu membuatnya berhenti. Ia menoleh ke dalam pos kamling dan melihat sesuatu yang membuatnya ingin pingsan di tempat. Di dalam pos kamling, Heri, Iwan, dan Bejo duduk di sana. Sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, mereka sudah berubah. Kulit mereka membiru pucat, tubuh mereka kaku, mata mereka kosong. Namun mereka tetap duduk seperti biasa. Heri masih memegang gitar. Iwan dan Bejo masih mengobrol. Namun yang paling menyeramkan, mereka semua tersenyum kepadanya. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah seseorang yang telah mati. Dan kemudian, mereka berbisik bersamaan. "Ayo duduk, Di. Kopimu sudah habis. Sekarang giliranmu." Dada Pardi terasa sesak. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya mulai berputar. Suara angin yang dingin, suara gitar, tawa menyeramkan teman-temannya, semuanya memudar. Matanya menjadi gelap,
dan tubuhnya terasa ditarik ke dalam suatu tempat yang asing. Dan kemudian, ia melihat sesuatu. Bukan dari sudut pandangnya sendiri, namun dari mata orang lain. Kilasan ingatan itu datang tanpa peringatan. Seolah-olah, ia sedang melihat kematian seseorang. Pardi kini berdiri di sebuah perempatan jalan yang sepi. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa berada di sini. Namun semuanya terasa nyata. Hujan turun deras. Lampu jalan berkelip-kelip. Sinarnya redup dan remang-remang. Di tengah jalan yang basah, terlihat seorang pria tua dengan sepeda. Pardi mengenali sosok itu. Abang Kopi Keliling. Ia mengenakan pakaian yang sama seperti malam ini. Di belakangnya, termos besar penuh dengan kopi tergantung di sepeda tuanya. Ia mengayuh perlahan, berhenti sejenak di perempatan, mencoba menyeberang. Namun kemudian, sebuah cahaya terang datang dari kejauhan. Sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi, menuju ke arahnya. Abang Kopi tidak sempat menghindar. Brak! Tubuhnya terlempar keras ke aspal. Suara tulangnya yang patah terdengar begitu jelas. Sepedanya hancur berkeping-keping. Termos kopinya tergelincir ke jalan. Kopi panasnya tumpah bercampur dengan darah yang mengalir dari kepalanya. Ia menggeliat lemah. Tangannya berusaha meraih sesuatu yang tidak terlihat. Matanya masih terbuka. Namun tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada yang menolongnya. Ia mencoba berbicara. Namun hanya suara gurgling yang keluar dari tenggorokannya. Darah perlahan membanjiri jalan. Dan tak lama setelah itu, ia berhenti bergerak. Abang Kopi Keliling mati sendirian di perempatan jalan. Dan tidak ada yang tahu. Kilasan itu terasa begitu nyata. Pardi merasakan setiap detik penderitaan Abang Kopi sebelum kematiannya. Ia merasakan dinginnya hujan yang mengguyur tubuh tak bernyawa itu. Ia merasakan ketakutan dan kesendirian saat nyawa pria tua itu perlahan menghilang. Dan kemudian, sebuah suara berbisik di dalam kepalanya. Lirih, menyeramkan. Kenapa tidak ada yang menolong? Kenapa mereka membiarkanku mati? Kenapa aku harus tetap di sini? Kenapa aku masih merasa haus? Pardi ingin berteriak, namun tubuhnya terasa tertahan di tempat. Ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Ia bukan hanya melihat kematian Abang Kopi Keliling. Ia sedang merasakannya. Seolah-olah, rohnya sedang berada di dalam tubuh orang mati itu. Pardi terlempar kembali ke dunia nyata. Ia tersentak, terengah-engah. Seperti seseorang yang baru saja keluar dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Namun saat ia melihat ke tangannya, gelas kopi yang tadi kosong, kini terisi kembali. Dengan kopi hitam yang mengepul. Namun kini, ia bisa mencium aroma lain di dalamnya. Aroma tanah basah, aroma darah, aroma kematian. Saat itulah, Pardi menyadari sesuatu yang mengerikan. Kopi yang ia minum bukan kopi biasa. Ia telah meminum kopi dari dunia lain. Kopi orang mati. Dan saat ia menoleh ke belakang, Abang Kopi Keliling masih berdiri di sana. Namun kini, tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Darahnya mengucur lebih deras. Dan dari mulutnya yang sobek, ia tersenyum. Pardi membanting gelas kopi itu ke tanah. Ia harus pergi dari tempat ini. Namun saat ia berbalik, ia kembali ke pos kamling. Tidak peduli ke arah mana ia berlari. Ia selalu kembali ke tempat yang sama. Dan di dalam pos kamling, teman-temannya masih duduk di sana. Wajah mereka sudah berubah menjadi pucat dan membusuk. Namun mereka tetap tersenyum. Dan saat itu juga, mereka semua berbisik bersamaan. Ayo, duduklah, minum lagi. Pardi ingin berteriak. Tetapi sebelum ia bisa melakukan apapun, dunia di sekitarnya menjadi gelap. Dan ia tidak merasakan apa-apa lagi. Pardi membuang gelas kopi itu ke tanah. Jari-jarinya bergetar. Napasnya memburu. Ia tidak peduli lagi dengan apapun yang ada di belakangnya. Ia harus pergi. Tanpa berpikir panjang, ia berlari. Melewati jalanan sempit kampung yang biasanya familiar. Namun malam ini terasa begitu asing dan menyeramkan.
Tapi begitu ia berbelok di ujung gang, ia kembali ke tempat yang sama. Pos kamling masih berdiri di sana. Lampu jalan masih berkedip-kedip, menciptakan bayangan gelap yang terus bergerak. Dan di belakangnya, abang kopi keliling masih berdiri, tersenyum. Pardi terjebak. Ia mencoba berlari lagi. Ke arah yang berbeda. Ke jalan utama. Ke gang kecil di samping rumah warga. Bahkan ke halaman masjid tua di ujung kampung. Namun, setiap kali ia berpikir telah melarikan diri, ia selalu kembali ke pos kamling. Sama seperti sebelumnya. Seolah-olah tempat ini tidak akan pernah membiarkannya pergi. Darahnya terasa membeku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ia masih di dunia nyata? Atau, apakah ia sudah mati? Udara malam terasa semakin pekat. Dan kemudian, bayangan-bayangan mulai muncul. Dari sudut-sudut jalan, di balik tiang listrik, di antara pepohonan di dekat pos kamling, mereka berdiri diam, mengawasinya. Awalnya, hanya satu atau dua sosok. Namun, semakin lama, jumlahnya semakin banyak. Mereka berdiri tanpa suara. Wajah mereka bukan lagi wajah manusia. Mengerikan. Mata kosong, tanpa kehidupan. Dan yang paling membuat Pardi ingin menjerit. Wajah-wajah itu adalah wajah teman-temannya. Dari belakangnya, terdengar suara roda sepeda berderit pelan. Suara yang sudah terlalu sering ia dengar. Tapi malam ini, suara itu terdengar jauh lebih menyeramkan. Jangan pergi, Di. Suara itu pelan, namun menusuk langsung ke tulang. Pardi tidak mau menoleh. Ia tidak berani. Namun, langkahnya terhenti. Tubuhnya terasa terkunci di tempat. Dan suara itu semakin dekat. Teman-temanmu juga sudah di sini. Pardi memaksa dirinya untuk berbalik. Dan di sana, di pos kamling, ia melihat mereka. Harry, Iwan, Bejo. Mereka duduk di tempat biasa. Seperti malam-malam sebelumnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Wajah mereka bukan lagi wajah manusia. Kulit mereka pucat, membiru. Mata mereka kosong, seperti mayat yang sudah lama mati. Namun mereka masih tersenyum. Senyuman yang tidak wajar. Dan kemudian, mereka bersuara bersamaan. Ayo duduk, Di. Kopimu sudah habis. Pardi menggeleng kuat. Ini tidak mungkin nyata. Teman-temannya tidak mungkin seperti ini. Tapi tidak peduli seberapa keras ia berusaha menyangkal. Mereka tetap di sana. Menatapnya. Menunggunya. Dan di belakangnya, abang kopi keliling masih tersenyum. Ia mengangkat termosnya perlahan. Lalu berbisik. Kopi ini masih ada untukmu, Di. Pardi ingin berteriak. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, dunia di sekelilingnya berubah menjadi gelap. Dan ia tidak merasakan apa-apa lagi. Pardi terengah-engah. Jantungnya berdegup begitu kencang. Tubuhnya berkeringat dingin meskipun udara terasa dingin menusuk. Ia masih hidup? Dengan napas tersengal, ia membuka matanya perlahan. Yang pertama kali ia lihat adalah langit-langit kamarnya. Ia ada di rumah. Tidak ada pos kamling. Tidak ada abang kopi keliling. Tidak ada teman-temannya yang sudah menjadi mayat. Hanya keheningan. Ia berusaha mengatur napasnya. Kepalanya terasa berat. Seolah-olah ia baru saja bangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Namun, apakah ini benar-benar mimpi? Pardi perlahan bangkit dari kasurnya. Matanya masih menyesuaikan dengan cahaya redup di kamarnya. Ia menoleh ke jendela, melihat keluar. Malam masih gelap. Tidak ada yang aneh di luar sana. Ia meremas wajahnya, mencoba memastikan bahwa ia benar-benar sadar. Apa yang barusan terjadi? Apa semua itu hanya mimpi? Semua kengerian di pos kamling, teman-temannya yang sudah mati, abang kopi keliling dengan wajah hancur. Apa hanya mimpi buruk yang terasa begitu nyata? Pardi ingin percaya itu. Namun, saat ia menoleh ke samping,
Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di meja kecil di samping kasurnya, ada secangkir kopi. Masih mengepul, masih hangat. Seolah-olah baru saja diseduh untuknya. Pardi membatu di tempatnya. Ia tidak ingat membuat kopi sebelum tidur. Dan yang lebih membuatnya ketakutan, gelas kopinya sama persis dengan yang ia terima di pos kamling tadi malam. Jari-jarinya gemetar saat ia mendekati meja itu. Dari dekat, ia bisa mencium aroma kopi hitam yang khas. Namun kali ini, ada sesuatu yang lain. Ada aroma tanah basah. Dan samar-samar, ada aroma anyir darah. Pardi mencengkeram dadanya. Jantungnya kembali berpacu cepat. Ia ingin berteriak, ingin lari keluar rumah. Namun tubuhnya terasa tertahan di tempat. Lalu, dari luar kamarnya, ia mendengar suara itu. Tring, tring, derit roda sepeda. Pardi merinding dari ujung kepala hingga kaki. Suara itu semakin dekat, melewati depan rumahnya. Lalu, berhenti tepat di depan pintunya. Pardi menahan napasnya. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak. Namun, telinganya menangkap suara lain. Suara seseorang. Pelan. Seperti berbisik dari dalam kubur. Kopimu belum habis. Pardi ingin menutup telinganya. Namun tubuhnya masih kaku. Kakinya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap duduk. Ia memaksa dirinya untuk tidak bergerak. Untuk tidak melihat ke arah pintu. Namun, dalam hatinya, ia tahu sesuatu. Abang kopi keliling masih ada di luar. Masih menunggunya. Masih ingin memberinya kopi dari dunia lain. Dan kali ini, Pardi tahu bahwa ia tidak akan bisa menolak lagi. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.